Di diary itu pernah juga dinulis di diary? Kalau di diary itu lebih ke keluh kesah. Iya. Kita berisik, kita punya berisiknya masing-masing ya Devra. Jadi misalnya Devra berisik, saya juga berisik. Ya, nulis buku itu dari umur 13 tahun. Oh, betul. Tapi umur 13 tahun itu kan masih anak-anak SMA. Kalau ngerasa cocok ya udah dipublish di Facebook, tapi masih takut-takut dan malu, takut dengan komen orang. Iya, betul takut sih. dengan komen orang. Sebenarnya buku memorabilia ini ditulis dari SMA. Dari SMA? Kumpulan tulisan SMA. Hai, saya Devra Asnanda, selamat datang di channel YouTubeku. Jadi teman-teman, hari ini kita akan bikin konten dan ini adalah konten perdana, yaitu konten yang aku tajukkan Bebual. Jadi di sini aku akan datangin beberapa orang yang rasanya menarik untuk kita bahas beberapa topik yang memang cukup hangat di masyarakat dan cukup menarik untuk menjadi pembahasan kita di kontenku ini. Nah, hari ini teman-teman aku udah mendatangkan salah satu penulis buku yang kebetulan juga teman kelasku di masa kuliah, yaitu Fazaur Rafida. Selamat datang Fazaur. Ya, terima kasih Devra Asnanda sudah mengundang aku ke sini. Oke, siap. Nah, kebetulan kawan-kawan si Fazaur Rafida ini juga kawan kelas di kuliah dulu dan udah menyelesaikan sama-sama sarjana sosial di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, jadi kita akan ngobrol tentang dunia kepenulisan. Kebetulan beliau juga seorang penulis. Hal yang pertama saya ingin tanyakan Fazaur, ya kan, kan banyak yang bisa dilakukan. Kenapa memilih menjadi memilih kegiatan sebagai penulis? Kenapa? Ya, memilih menulis di antara banyaknya pilihan gitu ya. Okay. Karena ya dari awal memang saya udah punya semacam basic. Basic. Saya suka menulis, saya suka dengan diksi dan juga kata-kata. Jadi ketika saya sudah mengetahui ternyata saya suka membaca, lalu kemudian ternyata membaca itu asyik. Tapi akan lebih asyik lagi kalau kita menulis, karena kita bisa meluahkan pikiran. Makanya saya memilih menulis untuk meluahkan pikiran-pikiran saya. Memang katanya kan kalau penulis ini kan kepalanya lebih berisik gitu kan. Apa sebegitu berisiknya sampai seorang Fazaur Rafida menjadi penulis, dan biasanya dari mana nih ide-ide Fazaur bisa menulis buku, atau dari keresahan mana gitu? Ya. Ide menulis itu bisa datang dari manapun, di mana saja, kapan saja. Betul. Jadi kayak kita berisik, kita punya berisiknya masing-masing ya Devra. Jadi misalnya Devra berisik, saya juga berisik. Jadi oleh karena keberisikan itulah makanya saya meluahkan dalam tulisan. Jadi kalau dibilang apakah penulis seberisik itu pikirannya, iya betul. Cuma itu tadi, kita punya berisiknya masing-masing. Jadi nggak bisa dipastikan ini lebih berisik, ini lebih berisik. Jadi memang sih ketimbang kalian ya kawan-kawan yang lebih sering berisik di media sosial tuh, lebih baik disarankan nulis buku ya, kayak mereka tuh lebih sering komen-komen hal yang membuang waktu, yang rasanya kurang berguna, bahkan bukan kurang berguna, memang tak berguna gitu kayak nyindir-nyindir, mending langsung ditulis menjadi sebuah karya. Nah, yang penasaran itu Fazaur mulai nulis buku tuh kapan, kalau boleh tahu? Oke. Saya nulis buku itu dari umur 13 tahun. Betul. Tapi umur 13 tahun itu kan masih anak-anak SMP yang suka ibaratnya labil, tulisannya tuh masih benar-benar berantakan. Kelas 3 SMP. Umur 13 berarti SMP kelas 2 tuh ya kira-kira. Iya, SMP kelas 2 itu kan waktu zaman-zamannya Facebook tuh. Betul, iya betul sih. Dulu itu PT Mencari Cinta terkenal Sejati. itu ya PT Mencari Cinta Sejati. Terkenal apa tuh? Kalau saya dulu PT ada malas-malasnya gitu, lupa. Jadi di Facebook itu banyak memang cerbung-cerbung. Cerbung itu lebih ke cerita bersambung tentang misalnya artis yang kita gemari gitu. Mulai dari situ kok tertarik ya, ini tulisannya bagus-bagus, juga viewersnya banyak, yang baca banyak. Jadi saya coba aja nulis. Cuma waktu itu saya nggak berani mempublish. Jadi simpan aja lah dulu di HP gitu. Berarti nulis dulu itu masih di dalam net HP ya? Ya betul, di dalam HP. Net HP memang sih, kalau diary, kalau nulis di diary kan dulu, kalau zaman dulu diary itu. Nah, kebetulan deh biasa kan yang nulis tuh kan yang di diary itu cewek. Nah, aku tuh termasuk orang yang nulis di diary, cuman diarynya tuh berbentuk kayak komik, gambar-gambar. Bahkan aku pernah nulis kekesalan aku tuh karena tak diajak mancing. Iya, betul. Aduh, kocak aja ya Allah.
Di diary itu pernah juga dinulis di diary? Kalau di diary itu lebih ke keluh kesah. Oh, Kayak cerita-cerita yang berupa fiksi yang kita karang itu enggak. Nah, jadi kalau diary lebih ke ya Allah, hari ini capek banget gitu. Hari ini ujiannya karena dulu saya itu suka belajar gitu kan. Kecapekan itu ditulis itu. Kalau nulis tadi di note tuh cuman disimpan di note atau di update status di Facebook atau cuman mentok di ini aja? Ada beberapa yang memang ketika saya merasa itu tulisannya cocok untuk diunggah atau dulu kan zaman alay-alaynya. Betul. Jadi kalau ngerasa cocok ya udah dipublish di Facebook, tapi masih takut-takut dan malu, takut dengan komen orang, ya, takut dengan komentar orang. Jadi lebih banyaknya memang disimpan daripada dipublish. Betul. Gitu. Kalau aku di Facebook tak pernah sih sampai bikin PT mencari cinta sejati. Tapi kalau kayak apa tuh? Selfie yang agak sedikit alay itu sering yang pakai love-nya dulu kan gini nih. Sekarang kalau gini kan. Nah, dulu tuh kayak gini, gini gitu kan. Ada gini segala macam. Astagfirullah, kok bisa ya? Nah, kalau buku yang udah ditulis sama Fazaur, ini kalau di kampus biasanya dipanggil Ciur, kawan-kawan. Iya, Ciur. Karena panggilan saya itu ada dua, Cia dan juga Faza. Jadi iya betul. digabung jadi Ciur. Biasa aku manggil Ur aja sih. Iya. Nah, kalau apa tadi buku yang udah ditulis, judulnya apa? Berapa biji? Berapa buah buku yang udah ditulis? Kalau di total itu sekitar 9 buku. Cuma memang dibagi menjadi buku solo, memang karya sendiri yang dipublikasikan sendiri, dan juga karya yang juga ditulis dengan penulis lain atau disebut antologi. Kalau untuk karya sendiri itu alhamdulillah 2. Yang satu sudah ada, judulnya Memorabilia. Ini ya bukunya nih. Buku pertama saya, kumpulan cerpen, teman-teman. Ini kumpulan cerpen ini dari tahun berapa nulis atau memang mau nulis memorabilia ini langsung ditulis secara serempak atau udah ini ya kumpulan-kumpulan yang lama? Sebenarnya buku Memorabilia ini ditulis dari SMA. Dari SMA? Kumpulan tulisan SMA yang kemudian ketika saya kuliah, saya baca lagi, saya lihat lagi, ternyata ini lumayan cocok juga lah untuk dikembangkan lagi gitu. Enggak yang alay-alay banget gitu kan. Jadi ya udahlah, jadi gabungan dari semasa sekolah dan juga kuliah. Kalau cerpen nih rata-rata ini tentang apa nih? Bebas atau bebas, random. Ya, random. Tapi kenapa mengangkat nama judulnya itu Memorabilia? Ada makna sendiri atau macam mana? Memorabilia ini kan kalau diartikan sebagai pengingat. Jadi kayak ada beberapa kisah yang memang pengalaman pribadi dan juga memang ada beberapa juga yang saya karang sendiri lah. Berarti ini ada tentang kisah misteri, tentang cinta ada juga sini. Cinta sedikit lah, bumbu aja. Enggak semuanya tentang cinta. Biar kayak iya aja. Iya betul. Ada sih enggak juga kan? Apalah namanya juga penulis pemula gitu kan. Betul. Gitu. Ada nih minuman? Dah. Itu ada minuman datang. Silalah. Ya Allah Ya, betul kawan-kawan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, kita sekarang ini lagi ngobrol di salah satu tempat yang cukup populer di Bengkalis, yaitu di Talacia Coffee Shop, teman-teman. Nah, jadi namanya kita sama ya. Kalau ngobrol ini, namanya ujungnya sama dengan saya. Talacia Cia. Ngobrol ya kan. Memang kalau sambil ngobrol ini enaknya sambil minum kopi. Nah, kalau di PWK ini kan ada apa? Yanti, ini Ipir. Cuma langsung face reveal aja langsung hari pertama. Oke. Terima kasih. Oke, sip. Makasih, Pir. Masya Allah. Nah, jadi teman-teman, Talacia Coffee Shop ini adalah merupakan tempat yang paling enak untuk teman-teman menikmati waktu senggang, waktu istirahatnya. Karena apalagi untuk kalian yang penikmat kopi. Dan tak hanya kopi teman-teman, di Talacia ini ada berbagai macam menu, minuman, dan cemilan dengan bahan yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Jadi sangat cocok untuk teman-teman yang bisa sambil nugas, mau baik itu dari pelajar, mahasiswa atau siapapun. Bahkan ini cocok juga dijadikan sebagai tempat untuk neman sambil baca buku betul. Sambil baca buku karena di sini juga estetik, nyaman, enak gitu. Dan menu di sini tak hanya terbatas minuman saja, bahkan ada cemilan juga. Ada kayak french fries, mungkin kayak ada yang hijau green tea. Itu saya paling suka. Tapi kebetulan hari ini saya minum dark choco biar agak cowok. Nah, lokasi Talacia Coffee Shop ini berada tepat di Jalan Senggoro.
Oh, Jalan Antara Desa Senggoro, tepat di depan SDN 50 Bengkalis. Jadi teman-teman langsung datangi ke sini dan silakan teman-teman merasakan enaknya menikmati waktu di Talacia Coffee Shop. Segera kunjungi Talacia Coffee Shop dan nikmati segelas kelezatan dalam setiap tegukan. Talacia tatkala bercerita. Oke. Jadi teman-teman memang paling cocok sih ini habisin waktu ya santai-santai di sini. Kayak kita sambil minum-minum gitu kan. Yang kebetulan Asri ini juga suasananya ya. iya betul, dingin sih di sini. Dan kalau setiap malam Minggu Talacia Coffee Shop ini ada penampilan musik. Oh iya live Sambil minum cuy. Boleh. Sambil minum. Jadi kita rasakan dulu ya. Talacia tatkala bercerita. Memang cocok betul dengan apa ya, topik kita pada sore hari ini teman-teman. Bismillah. Saya pesan yang chia sweet. Rasanya gokil sih ini. Itu menu apa tuh minumannya? Chia apa tadi ya? Sweet sweet bean. Ini apa ya? Kayak susu soya gitu ya? Iya. Oh, ya memang cocok sih ini, estetik banget. Estetik. Nah, balik lagi nih, kan tadi udah ada memorabilia. Iya betul. Terus ada saya baru lihat story WA si Ciur, si Fazaur. Itu ada buku yang baru juga diterbitkan. Betul. Apa judulnya tuh? Judulnya Di Umur 20-an. Judulnya Di Umur 20-an. Iya. Apa yang memang terjadi di usia di umur 20-an Fazaur sampai ya udah aku sambil nulis buku aja gitu, sambil jadikan ini buku kenapa gitu. Berangkat lagi dari kata Devra tadi, katanya kepala penulis itu berisik ya. Iya betul. Penuh kebisingan. Nah, itu tadi yang melatar belakangi adanya buku Di Umur 20-an. Betul. Memang di umur 20-an ini kayaknya bukan cuma saya aja sebagai penulis ya, tapi rata-rata kita yang di umur 20-an ini pasti melewati fase-fase ini di mana pikiran kita itu banyak overthinkingnya, banyak memikirkan masa depan yang kita sendiri tak tahu gimana kan. Betul. Juga banyak tentang ya keseharian kita, orang tua kita dan segala hal lah pokoknya. Oke. Jadi bisa dibilang buku apa tadi di umur 20-an itu salah satu buku yang masuk kategori self improvement lah ya. Kalau untuk yang teman-teman minat untuk beli buku Fazaur, baik itu memorabilia dan buku di umur 20-an, itu di mana bisa belinya tuh? Oke, teman-teman bisa beli buku-buku saya yang baru dan akan terbit ini. Kita lagi buka open pre-order. Itu bisa langsung hubungi CV.Plus Publisher. Nah, alamatnya itu di Jalan Pertanian di daerah Bengkalis juga. Itu hanya orang Bengkalis yang bisa beli atau kalau dari di e-commerce-nya di mana tuh? Oh, kalau e-commerce-nya ada di Google Playbook juga ada, di Shopee juga ada. Jadi .Plus Publisher juga. Kalau selain jadi buku cetak nih, Fazaur apakah juga nulis di apa ya? Aplikasi yang platform. Aplikasi yang sekarang lagi booming tuh, kalau misalnya itu tulisannya naik, tuh biasanya dijadikan buku, apa namanya? Lupa aku tuh. Wattpad. Macam iya Wattpad. Itu aktif juga nulis di situ. Mau boleh cerita sedikit tentang Wattpad? Boleh, silakan. Aku paling suka itu kalau nak citu-citu ini. Lanjut. Cerita yang dari kita sambung lagi. Sebelumnya kan bukanya di Facebook nih, buka Cerbung. Lama-lama kayak ada iklan di Wattpad. Jadi saya terjun ke Wattpad itu tahun 2015. Itu masih sebagai pembaca. Jadi kayak ternyata tulisan di Wattpad itu lebih bervariasi, genrenya lebih banyak dan juga tulisannya itu lebih menarik. Jadi di situ tertarik membaca sampai akhirnya setahun kemudian saya merasa kayaknya bagus nih kalau nulis buku gitu, nulis cerita. Jadi tahun 2016 itulah saya akhirnya mulai menulis. Tapi tulisan saya ya begitulah, masih anak-anak. Tapi jadi di Wattpad tuh? Ya di Wattpad. Jadi tulisannya masih berantakan. Iya, namanya ngeproses. Iya, betul. Masih pertama. Jadi itulah terjun di Wattpad itu tahun 2015. Tapi memang kalau dari Wattpad ya, yang saya tahu itu dari kebanyakan di TikTok sih, katanya genre kebanyakan kayak misteri-misteri kayak percintaan anak SMA dengan junior atau apa ya kayak mafia gitu, percintaan. Pernah sih aku download Wattpad, cuman kurang di aku ya. Aku lebih nyaman baca buku cetak secara langsung buku, dan tak hanya membaca aja kan, jadi bisa juga koleksi. Nah kebetulan juga aku itu menulis buku Fazaur, dan Fazaur nih kawan-kawan salah satu orang yang saya tuju untuk nanya tentang gimana sih jadi penulis, gimana tata cara menulis yang benar dan baik. Ini
Sensei lah kalau saya panggil sensei ciur, sepuh. Waduh, sepuh. Saya kan masih pemula, jadi Sepuh. untuk teman-teman juga yang mungkin apa ya pengen tahu ya seasik apa aku menulis, itu penulisnya tuh tentang ini. Ada agak relate sih dengan kenyataan, tapi masih aku kasih bumbu-bumbu lah. Apa sih judulnya? Separuh Jalan. Separuh Jalan. Ini cerita yang berangkat dari asmara yang kandas. Asik. Tapi memang begitu faktanya. Iya, betul. Tapi tungguin aja teman-teman ya, mungkin bisa ke Instagram aku nanti. Mantau nanti aku post di situ kan kalau udah terbit. Ya, wajib terbit sih, harus terbit. Oke. Dan teman-teman, ini apa ya? Menulis kenapa Fazaur selain menulis ini sebagai hobi, apakah ada ini mencari cuan? Kalau kata bahasa orang kan mencari apa gitu. Kan sedangkan yang saya tahu minat baca maupun tingkat literasi di Indonesia itu rendah kan. Bahkan kalau terakhir kali yang saya baca, Indonesia itu 5 terbawah dunia dari berapa negara itu? 68 atau berapa itu? Gimana itu? Iya, itu keren. Hah? Itu keren dari bawah. Iya, keren dari bawah. Keren dari bawah. Seram. Jurang keren dari bawah. Oke, siap. Lanjut. Waduh. Terus Nulis royalti berarti cari uang gitu kan. Siapa sih yang tak mau? Iya, siapa sih yang nggak mau uang? Siapa sih yang, karena tujuan kita belajar, tujuan kita bekerja, tujuan apapun akhirnya adalah pada uang. Betul. Cuma memang dari menulis ini saya sama sekali belum terpikir ke masalah royalti. Saya memang masih hanya ingin menyampaikan keluh kesah saja, menyampaikan isi pikiran, dan ketika pikiran saya sudah menjadi buku, saya merasa lega. Baru sebatas itu. Berarti pada ini ya, bukan masalah uang atau tidak, ini tentang tujuan dan tujuan. Keinginan aja kan, ya melepas hobi. Udah kalau ada uang alhamdulillah, ada ini ya santai aja kan. Dan si Fazaur ini juga udah kerja menjadi staf di Dinas Komunikasi dan Informasi. Lanjut minum. Memang luar biasa ini. Memang luar biasa Talacia ini loh. Enak ya? Banget. Memang luar biasa. Jadi teman-teman kalau mau habisin waktu, memang cocok di sini untuk nongkrong manja dengan teman, saudara atau siapapun, bisa langsung ke Talacia Coffee Shop. Ini dekat loh, termasuk di pusat kota ini. Strategis tempatnya. Iya betul, strategis. Dan ini tak jauh dari sini, itu di samping kiri itu udah ada kantor DPRD, terus di depannya juga ada rumah dinas DPRD. Jadi cocok lah untuk teman-teman, dekat dari kampus juga. Misalnya ada tugas, datang ke sini untuk sambil ngerjain tugas gitu kan. Betul. Saya memang suka sih minuman manis gini. Kayak apa ya? Ketika saya udah minum kayak gini nih, ada perasaan yang lebih meningkat emosional, kayak moodnya baik gitu. Iya. Oke, naikkan moodnya kan. Nah, yang menjadi penasaran saya selanjutnya, selain menulis buku dan kerja di Diskominfotik, Fazaur boleh nggak ceritain apa aja kegiatan sehari-hari selain itu mungkin? Siapa tahu nanti kan jomblo kan? Waduh. Jomblo kan? Nah, ini kan sebagai jomblo. Karena memang belum waktunya. Iya. Waktunya. Berbicara tentang jomblo hubungan, kenapa fokusnya ini kalau dilihat dari buku kan self improvement, kenapa fokusnya di situ? Kenapa nggak asmara? Kan setahu saya ada juga ini crush gitulah ibarat kata. Nah, kenapa akhirnya ya udahlah ini, atau kurang menarik di percintaan atau gimana? Kenapa sih nggak ngomongin masalah asmara? Iya betul. Buku saya kebanyakan tentang diri sendiri gitu ya. Karena bagi saya sendiri saya memang mau lebih fokus dulu ke ibarat ini karir lah ya. Saya mau lebih fokus ke menulis, dan ya rasanya untuk masalah percintaan ini belum. Memang belum. Tapi ada. Ya ada. Kayaknya sih. setiap orang ada sih. Ada suka-suka gitu aja. Kayaknya ada lah setiap orang. Apakah seseorang itu akan Anda tuliskan menjadi sebuah buku, atau ada niat gitu, atau ya udah santai sans? Tergantung endingnya gimana. Karena memang dari awal udah ada niat, ketika saya nanti memang menemukan endingnya, apakah dengan dia ataukah dengan yang lain, memang akan saya tulis sebagai buku. Nah, betul. Objeknya ya siapapun endingnya nanti gitu. Oke, kalau saya sih udah nulis buku, tapi endingnya agak gimana gitu, bahkan udah payah nanya kamu. Agak set ya.
Lumayan. Terus lagi nih, Emang set. selain menulis buku tadi kan, Ya. tentu buku ini berdampak pada isi pikiran. Gimana sih cara Fazaur mungkin ngajak teman-teman yang pengen meningkatkan isi pikirannya dengan membaca buku? Kan masih banyak orang yang kurang suka membaca buku. Gimana sih bisa? Ayo dong baca buku biar tingkat literasi, apalagi kita masuk ke masa pemilu. Ini kan harus hati-hati banget ya kan? Atau gimana itu? Sebenarnya dari diri kita sendiri. Kita misalnya nggak suka baca buku mungkin karena kita nggak sesuai dengan genre yang dibaca. Kita belum menemukan, kita bukan nggak mau, tapi kita belum menemukan sesuatu yang tepat. Jadi ibaratnya ketika kita udah sreg sama satu hal, misalnya kita udah sreg sama satu buku, pasti kita akan menekuni itu. Misalnya kita suka genre fantasi, pasti kita lebih suka fokus ke buku genre fantasi. Ya, jadi itulah, teman-teman mungkin bisa menemukan passion di dalam tulisan ketika teman-teman sudah menemukan apa yang cocok untuk teman-teman gitu. Nah, kebetulan kalau aku mulai suka membaca buku itu tahunya seasik itu membaca buku pas semester 3 kalau nggak salah. Dan itu aku lebih kuat lagi ingin membaca buku karena ada satu kalimat, satu quotes yang aku ingat betul. Membaca buku itu jangan dijadikan hobi, tapi dijadikan kebutuhan. Jadi memang luar biasa itu quotes itu, sampai nempel. Terakhir Fazaur, sebelum kita tutup ngobrol kita, berbual kita pada hari ini itu, ada nggak sih target atau harapan ke depan yang mungkin bisa diceritakan untuk teman-teman, atau quotes gitu biar teman-teman yang nonton di sini bisa lebih jos kendos. Ada nggak? Silahkan. Oke, targetnya ini secara general. Boleh secara general, baik dari penulisan buku atau targetnya nikah mungkin. Target nikah. Bukan buku ini lagi tapi buku nikah mungkin, atau gimana? Iya juga ya. Betul, bisa. Jadi bagi teman-teman dimanapun kalian, kapanpun kalian melihat video ini gitu ya, dan bagaimanapun perasaan kalian, ingatlah satu hal bahwa apapun yang membuat kalian panik, jangan terlalu terlena dengan kepanikan itu, karena waktu kita itu akan terbuang percuma hanya untuk mengatasi kepanikan itu. Jadi tetaplah fokus pada tujuan-tujuan kita, tetaplah kita berserah diri pada Yang Maha Kuasa gitu ya. Kita harus yakin, intinya kita harus yakin. Luar biasa sekali loh ini ngobrol kita, berbual kita pada sore hari ini. Terima kasih loh Fazaur. Nanti kapan-kapan lagi kalau udah ada buku terbaru mungkin bisa kita ngobrol atau kita bikin seminar tertentu mungkin ya, talk show atau gimana gitu, yang bisa memotivasi teman-teman juga yang berminat untuk menjadi seorang penulis maupun meningkatkan daya berpikir dengan meningkatkan minat baca. Terima kasih loh ini udah nemenin. Sama-sama, terima kasih juga sudah sudi mengundang saya. Gitu. Asik. Enggak. Kalau untuk seorang kita yang udah mau memulai itu ada sesuatu yang udah luar biasa loh itu. Terima kasih. Oke teman-teman, itu aja yang kita bisa ngobrolin. Semoga ini dapat bermanfaat video ini, dan sebarkan kalau menurut kalian bisa bermanfaat lagi untuk orang-orang. Jangan berhenti di kalian saja, share ke teman, saudara, keluarga, atau siapapun pasangan, ya siapapun pokoknya share. Dan ya, akhir kata saya Devra Asranda, terima kasih sudah menonton. Salam apa tengok, bye, sampai jumpa.